Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jiretno, dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 14 Juni 2024. Dan tentunya beragam informasi dari kabupaten kota akan kami sajikan buat Tribuners ketahui. Dan di segmen malam hari ini, kita akan menginformasikan mengenai Dinas TPHP tambah 4 rumah rujukan petani di Kabupaten Bone. Desa Lampogo, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, telah dijadikan sebagai rumah rujukan bagi para petani yang ada di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Rumah rujukan tersebut bertujuan sebagai tempat belajar atau kiblat pertanian bagi para petani di Kabupaten Bone. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman, kepada Tribun Timur pada Jumat 14 Juni 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan lengkap dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat malam, rekan Wahda. Ya, selamat makan siang. Ya, baik, rekan Wahda, boleh diinformasikan fenomena apa yang membuat rumah rujukan ini akhirnya bertambah lagi? Terima kasih rekan Tio. Dinas Ketahanan dan Hortikultura Kabupaten Bone menambah 4 rumah rujukan yang ada di Kabupaten Bone. Hal tersebut dikarenakan karena banyaknya para petani ataupun kelompok tani yang ada di Kabupaten Bone itu sendiri, rekan Tio. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura menambah 4 rumah rujukan yang ada di Kabupaten Bone, rekan Tio. Iya, lantas total para petani yang telah terdata dalam program rumah rujukan ada berapa orang? Ya, dari informasi yang kami peroleh, sebanyak 1.700 kelompok tani ataupun petani yang tersebar di 27 kecamatan yang masuk dalam program rumah rujukan yang digarap oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bone, rekan Pio. Ya, kemudian lebih lanjut, apa saja yang mereka lakukan atau mungkin agenda aktivitas mereka setelah terdata, ada agenda apa? Ya, rekan Pio, untuk rumah rujukan sendiri digunakan untuk para petani untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya mengenai pertanian yang ada di Kabupaten Bone atau mengenai masalah-masalah yang ada, masalah-masalah terkait dengan pertanian yang ada di Kabupaten Bone, yang akan disampaikan kepada para penyuluh, rekan Pio, dan kemudian para penyuluh tersebut nantinya akan memberikan solusi atau pelatihan mengenai masalah yang telah terbit yang ada untuk para petani itu sendiri, rekan Pio. Ya, lantas apakah saat ini sudah ada masalah pertanian yang dikeluhkan oleh para petani? Ya, dari informasi yang kami peroleh, masalah pertanian yang ada di Kabupaten Bone yaitu masalah cuaca yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan faktor panen atau faktor panen dari untuk Kabupaten Bone sendiri itu melemah, rekan Pio. Ya, baik. Mungkin selain kondisi eksternal, cuaca yang tadi disampaikan, tentunya tadi juga disampaikan ada tambahan rumah rujukan bagi para petani khususnya di Kabupaten Bone. Lantas, selain dari Kecamatan Barebo, kecamatan apa saja yang mungkin yang saat ini dijadikan sebagai rumah rujukan? Ya, dari informasi yang kami perolehkan, Vio, ada 4 kecamatan yang menjadi rumah rujukan untuk 1.700 kelompok tani yang ada di Kabupaten Bone, yakni Kecamatan Baroko itu sendiri, Kecamatan Cina, Cendana, dan juga Kahu, rekan Vio. Rencananya program rumah rujukan ini akan terus bertambah ataupun melebar untuk di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone itu sendiri, rekan Vio. Baik, rekan Wahda, mungkin dari 1.700 petani yang telah terdata, dari kecamatan mana yang memiliki petani paling banyak nih, atau yang tergabung dalam rumah rujukan saat ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rekan Vio, jumlah petani terbanyak untuk Kabupaten Bone sendiri ada di wilayah utara Kabupaten Bone dan selatan. Adapun wilayah selatan yakni Kecamatan Cina dan Barokor, Pio, dan juga untuk wilayah maksud saya barat, untuk wilayah barat itu masuk di Kecamatan Amali dan juga Dua Bocor, rekan Pio. Iya, rekan Wahda, mungkin apakah ada inovasi lain mungkin selain rumah rujukan yang akan dihadirkan oleh TPHP lagi, Dinas TPHP?
Ya, dari informasi yang kami peroleh, mengingat banyaknya keluhan petani mengenai kualitas jagung untuk para petani yang tidak bisa disimpan lama, sehingga untuk tahun ini program Dinas TPHP akan mengadakan program untuk pengadaan dryer jagung 2 unit rekan Pio di Kabupaten Bone rekan Pio, sehingga dengan adanya dryer tersebut, untuk para petani tidak perlu mengkhawatirkan untuk menyimpan lebih lama jagung pada saat panen rekan Pio. Ya, berarti ada inovasi-inovasi yang selalu dihadirkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, khususnya yang ada di Kabupaten Bone. Oke, baik. Terima kasih rekan Wahda atas informasinya. Kami menunggu informasi terbaru dari Kabupaten Bone. Untuk itu selamat kembali beraktivitas rekan Wahda. Terima kasih. Baik, Tribuners. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dan juga pernyataan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan TPHP Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tersebut menunjukkan di tahun 2002 itu rawan pangan dianggap zero atau tidak ada, ya. Jadi dengan alhasil dari inovasi tersebut ada beberapa di dalamnya. Pertama itu setelah penanganan satuan tugas tersebut melalui penyuluh desa terpadu ini dipelopori oleh beberapa tim pelopor ketahanan pangan ini, kemudian diperkerasai oleh para seluruh penyuluh. Tentunya di Satgas ini akan dapat pertama mengintervensi pertama itu di dalamnya di wadah ini dapat memberikan pertama akses untuk bagaimana bisa petani untuk terampil, meningkatkan keterampilan dalam waktu tidak terlalu lama, ya. Dan kedua dapat meningkatkan sumber daya manusianya sebagai ini. Kemudian ketiga dapat merubah perilaku, ya. Manusia biasanya kan malas menjadi rajin, ya itu dulu. Tetapi hal tersebut ketika masyarakat dilatih, mungkin potensinya mempunyai lahan luas sehingga pelatihannya ada, ya, mampu diberikan beberapa pelatihan sehingga mereka bisa terampil untuk dapat meningkat sumber daya manusia yang jalan perilakunya yang sangat berubah drastis dari mungkin manusia menjadi pro tidak aktif menjadi aktif, ya. Jadi utamanya berbasis di pemanfaatan lahan pekarangan, pemberdayaan para seluruh ibu rumah tangga melalui KWT. Kemudian ada program P2L, Pekarangan Pangan Lestari, kemudian program P4S, kemudian program pemilih farming, kemudian program banyak di dalamnya. Nah, ketika permasalahan ini, inovasi kita ini tidak akan selesai di tingkat kecamatan desa, maka dapat dirujuk di tingkat kecamatan. Salah satunya kita punya rujukan itu ada di Desa Lampoko. Di situ semua ada terintegrasi di dalamnya, ya, terpadu. Nah, jadi karena prinsip kerja kita itu ada keterpaduan, ada terintegrasi di dalamnya, kemudian harus berjenjang, kemudian harus fokus sehingga dapat kita keberlangsungannya itu dapat berlanjut. Kemudian di sisi lain didapatkan di hal para seluruh petani yang akan melakukan kegiatan untuk dirujuk di rumah rujukan ini atau di rumah rujukan inovasi kita ini, di sini diberikan kemampuan masyarakat petani ya khususnya untuk melakukan komunikasi awal di para pesuruh penyuluh, yang mana yang dia katakanlah kalau di rumah sakit diagnosanya harus merujuk ke rumah sakit puskesmas atau rumah sakit tingkat kecamatan. Nah, di sini katakanlah mungkin dari posyandu ya dikirim ke puskesmas. Nah, di sini di Lampoko ini atau di Salabeko ini atau di Kahu ini
atau di Jakarta Barat ini kita mempunyai sudah ada beberapa rumah rujukan yang siap untuk dirujuk dan dilatih. Di sini ketika permasalahannya contohnya mungkin pemberdayaan mekanisasinya yang agak sedikit menurun, ya, belum terlalu mencapai kemampuan pemanfaatan teknologi yang masih rendah, makanya dilibatkan dari pertanian khususnya di bidang PSP, melatih untuk bagaimana mengoperasikan hand traktor, kultivator, kemudian ada beberapa lainnya, mungkin ada sprinkle, mungkin ada yang lainnya, irigasi tetes. Nah itu. Kemudian setelah itu kalau umpamanya penanganan pasca panennya yang bermasalah, itu akan diundang dari dinas lain, seperti dari perdagangan, diundang untuk duduk bersama menyelesaikan hal tersebut untuk bisa mempengaruhi petani tersebut untuk berubah pola pikir dari kemampuan, katakanlah mungkin perilakunya yang biasanya mungkin ya tidak proaktif, malas-malas ya, akhirnya bisa rajin karena dapat menjawab kebutuhan rumah tangga ya dalam setiap hari. Nah ini kita menjaga dengan program ini dapat mengentaskan dari orang biasanya dikatakan klaster wilayah yang rawan pangan menjadi tahan pangan, keluar dari rentan pangan atau rawan pangan tersebut. Alhamdulillah menunjukkan hasil 2022 itu zero. Dianggap semua daerah Bone ini dengan inovasi yang diberikan dari Bapak Presiden ini untuk bisa diberi penghargaan, kita jaga bersama ya. Kemudian selanjutnya, ketika permasalahan ini masih belum terselesaikan di tingkat kecamatan atau di rujukan, kita punya rumah model untuk dimasukkan dalam program pemerintah, bahwa program ini harus dilaksanakan secara menyeluruh, secara besar, katakanlah mungkin kegiatan pengumpatan lahan pekarangan untuk menyelesaikan klaster rawan pangan yang masih berpotensi kategori sekian, karena kita punya level 1, 2, 3 ya. Baik, bismillah. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 14 Juni 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorina Najiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.